wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dari semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, yang dibimbing sama ketua kelasnya. Ayo coba. Kemudian darah yang keluar dari farjinya perempuan itu ada berapa macam, Mbak Fia? 3 macam. Oh iya, apa aja? Darah haid, kemudian darah iya, dan darah. Oh iya, kalau darah nifas itu seperti apa coba? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Terus kalau darah istihadah? Darah istihadah adalah darah yang keluar pada selain hari-hari di luar darah haid dan nifas. Jadi kemarin itu kita membahas tentang haid. Darah haid itu darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan dalam keadaan sehat, yaitu ketika masih berumur 9 tahun atau lebih. Kemudian ada juga yang disebut dengan darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar ketika setelah melahirkan. Jadi ibu kita setelah melahirkan itu biasanya mengeluarkan darah kan? Nah, darah itu dinamakan darah nifas. Kemudian yang ketiga yaitu tentang darah istihadah. Darah istihadah ini darah yang keluar tidak ketika waktu haid maupun tidak waktu nifas. Ini termasuk darah penyakit ya. Jadi seorang perempuan kelak nanti kan juga melahirkan kan semuanya. Jadi seorang ibu kan. Nah, nanti seorang ibu itu pasti akan mengeluarkan darah. Yang pertama itu darah haid ketika waktu balik ya. Seperti itu. Nanti setelah ketika melahirkan, mengandung 9 bulan, terus balik itu mengeluarkan darah yang namanya darah nifas. Nah, kalau seandainya badan kita nggak sehat atau mungkin sering kelelahan atau mungkin sering sakit, itu dinamakan belum waktunya haid coba gitu ya. Itu dinamakan darah istihadah. Kalau darah haid itu biasanya keluarnya umumnya yaitu 6 sampai 7 berapa Mbak? 7 hari. Pada umumnya 6 sampai 7 hari. Kalau lebih dari itu bisa dinamakan kalau yang lebih banyak itu biasanya 15 hari ya. Jadi umumnya 6 sampai 7 hari. Kalau maksimalnya itu 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari dinamakan darah istihadah. Seperti itu ya. Kemudian kalau darah nifas, orang yang biasanya melahirkan, setelah melahirkan, nah itu darahnya keluar biasanya pada umumnya 40 hari. Kalau maksimalnya 60 hari. Oke, untuk yang selanjutnya setelah kita belajar tentang bab haid dan macam-macamnya dan waktunya, ya kita seorang muslim itu juga wajib setelah haid itu mandi. Ya, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang bersuci dari haid dan ihtilam. Tadi kan kita udah belajar tentang bab haid, ya kan?
Kemudian kita juga ada tahu ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah ya, mimpi basah yang biasanya terjadi pada seorang laki-laki. Pintar, ya seperti itu. Kemudian kita membahas tentang bersuci. Dari pengertian dari hadas dulu ya. Hadas itu adalah perkara yang membuat seorang muslim itu tidak boleh melakukan sholat maupun tawaf dan lain sebagainya. Jadi kalau seseorang itu dalam keadaan hadas seperti kentut, ya kan? Nah, kentut itu membatalkan apa? Sholat kan? Nah, berarti itu dia lagi berhadas. Begitu juga dengan haid. Seorang wanita yang haid itu juga bisa dikatakan berhadas. Lah, hadas itu ada dua teman-teman ya. Hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil contohnya apa? Kentut itu dinamakan hadas kecil. Nah, kalau hadas kecil itu biasanya dapat dilakukan dengan bersuci, yaitu dengan apa? Berwudu, pintar. Kalau hadas besar biasanya harus mandi. Nah, pintar, harus mandi wajib. Jadi seperti itu ya. Kemudian setelah kita belajar tentang hadas itu kan bermacam-macam, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kemudian ketika kita melakukan mandi wajib itu juga ada rukun maupun juga ada syaratnya. Jadi mandi wajibnya seorang yang setelah haid itu bisa dikatakan sah apabila dia itu sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun dari mandi wajib yang pertama yakni berniat. Apa coba Mbak Zulfa? Yang pertama berniat. Yang kedua yakni menghilangkan najis. Apa? Menghilangkan najis. Pintar. Yang ketiga yakni meratakan air ke seluruh tubuh. Apa? Meratakan air ke seluruh tubuh. Ayo kita semua bersama-sama ya. Rukun mandi wajib. Ayo. Rukun mandi wajib ada 3. Ada 3. Yang pertama apa yang pertama? Pintar. Yang kedua menghilangkan najis. Yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh. Pintar. Untuk yang selanjutnya yakni tentang syarat-syarat mandi wajib. Nah, syarat-syaratnya seorang muslim itu juga sebelum mandi wajib yang pertama harus Islam. Jadi kalau bukan orang Islam tidak wajib mandi wajib. Jadi kalau orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, kalau seandainya setelah haid itu tidak wajib mandi wajib. Yang wajib itu cuma orang Islam saja, ya. Jadi harus beragama Islam terlebih dahulu. Yang kedua harus berakal sehat. Jadi kalau orang gila tidak wajib. Kemudian tamyiz ini dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maksudnya itu seperti contoh kalau kita mau beli minuman harganya 500 gitu. Kan semua bisa tahu kan? Kalau mau beli harganya 500 kita kasih uang 500 atau 5.000? 500. Kan bisa membedakan kan uang 500 mana, 5.000 mana. Nah, berarti itu bisa dinamakan tamyiz. Berarti bisa membedakan antara yang benar sama yang salah. Kemudian yaitu air yang digunakan harus suci dan mensucikan. Jadi kalau air kencing, air pipis, tahu kan? Itu tidak boleh loh buat mandi. Ya, nggak boleh loh. Terus kemudian kalau air di selokan, tahu? Air di selokan itu baunya nggak enak kan? Itu juga tidak boleh buat mandi. Sama tahu ya, ada yang pakai buat mandi nggak boleh loh ya. Kemudian tidak ada hal-hal yang menghalangi air ke kulit. Jadi ketika kita mau mandi itu kita pakai cincin contoh ya. Ada yang pakai cincin dari sini? Gak ada ya, pinter. Kalau seandainya ada yang pakai cincin itu harus airnya itu masuk ke jari kita. Jadi ketika kita mandi wajib itu cincin kita dilepas dulu agar airnya itu masuk ke kulit kita. Soalnya kalau kita pakai cincin, nah itu airnya tidak masuk ke kulit kita, gitu ya. Kalau enggak kita waktu mandi itu digoyang-goyang gini. Gerak-gerak ini agar airnya masuk ya. Jadi harus sampai ke kulit kita. Kemudian telah berhentinya hal-hal yang mewajibkan mandi. Maksudnya itu setelah kita mungkin setelah haidnya selesai
tilamnya selesai, sudah berhenti, nah kita itu wajib segera mandi wajib tadi ya. Seperti itu. Jadi kalau rukunnya tadi ada berapa? Ada apa yang pertama nih? Yang kedua menghilangkan, yang ketiga meratakan air. Pinter. Terus kemudian syarat-syarat mandi wajib, yang pertama harus pinter, yang kedua berakal, yang ketiga harus tamyiz, pinter, yang keempat air yang digunakan harus suci, pinter. Kemudian yang kelima, tidak ada hal-hal yang menghalangi air ke kulit. Seperti apa tadi? Menggunakan cincin, pinter. Terus yang terakhir, telah berhentinya hal-hal yang mewajibkan mandi, pinter. Nah yang selanjutnya yakni tentang tata cara mandi wajib. Nah, ini khusus untuk laki-laki ya, utama untuk laki-laki dulu. Kalau laki-laki itu biasanya berihtilam. Berihtilam ini mimpi basah biasanya setelah seorang laki-laki itu usia balik itu mesti dia tuh mimpi basah dan sudah ihtilam. Nah, tata cara mandinya yang pertama itu seorang laki-laki harus niat dulu, kemudian membasuh kedua tangan seperti ini. Jadi sebelum kita mandi itu kita harus membasuh kedua tangan dulu di keran, coba contohnya di keran gitu ya. Kemudian menuangkan air dengan menuangkan air di atas tangan kiri, kemudian seperti ini. Kemudian dibasuh kemaluannya laki-laki tadi. Jadi setelah seseorang laki-laki telah mengalami mimpi basah itu harus mandi, kemudian kita membasuh kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian menuangkan air, kemudian juga membersihkan kemaluannya tadi. Nah, seperti itu. Untuk wanita yang haid juga seperti itu, membersihkan kemaluannya dulu, jadi dibersihkan, mungkin menggunakan kapas atau menggunakan tisu atau menggunakan air, nggak apa-apa, tapi harus dibersihkan dulu ya sebelum mandi. Kemudian berwudu, wudu seperti biasa. Bisa kan cara-caranya? Semua bisa kan? Bisa. Nah, sip, pinter. Kemudian menyiram rambut sambil memasukkan jari pangkal rambut hingga rata. Jadi ketika kita mau mandi, entah itu mandi setelah ihtilam maupun haid, itu kan rambut kita ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, air ketika kita menuangkan air ke rambut kita, itu rambutnya jadi gini, biar masuk semua, gini ya. Nah, gitu. Kemudian basuh kepala sebanyak 3 kali setelah kita guyurkan 1, kemudian kita guyurkan lagi sambil gini 2, kita guyurkan lagi 3, baru kita menggunakan sampo. Kita biasa juga menggunakan sampo kan. Kemudian basuh seluruh tubuh, jadi badan kita harus ke rata dengan air. Jadi badan kita harus terkena air semua ya. Jadi sela-sela jari-jari kita, kuping ini juga harus kena air loh. Jadi harus dibersihkan diri semua, jari-jari kaki semuanya. Kemudian basuh kedua kaki setelah kita mandi, setelah kita menggunakan sabun, sampo, sikat gigi, cuci muka seperti itu, baru kita berwudu untuk bersuci. Setelah mau sholat, kemudian kita basuh kaki kita untuk agar suci, kemudian kita bisa melakukan atau melaksanakan sholat. Kalau kita mau melakukan sunat, kalau kita mau mengaji juga nggak apa-apa, begitu ya. فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل